pertama kali kita masuk ke materi tentang analisis laporan keuangan itu sendiri. Jadi 2 pertemuan awal kita membahas laporan keuangannya, ya. Kita sudah tahu laporan-laporan keuangan dari berbagai perusahaan, dari lembaga keuangan syariah khususnya. Sekarang kita akan mengetahui apa itu analisis laporan keuangan. Jadi kita bisa lihat ya dari para ahli ya, mereka mendefinisikan kalau analisis laporan keuangan ini menguraikan ya. Nah ini nih saya bisa ini menguraikan ya, menguraikan pos-pos laporan menjadi unit yang lebih kecil. Maksudnya apa? Nanti bisa kita analisis ketika melihat laporan keuangannya. Nah, nanti melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain. Mungkin kalau dari definisinya aja kita belum tergambar. Tapi nanti ketika sudah dilakukan analisisnya, insya Allah tergambar. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membandingkan ya, jadi melakukan analisis laporan itu pertama ya untuk membandingkan dengan perusahaan sejenis, kemudian yang kedua ada menggali informasi yang lebih luas, lalu mengetahui kesalahan, barangkali ada kesalahan-kesalahan ya, dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan ya ini dalam satu periode tertentu, lalu mengetahui langkah-langkah perbaikan, melakukan penilaian kinerja, dan memberikan informasi. Nah, ini secara umum, teman-teman, jadi metode analisis ini ada 2, ya secara umum. Yang pertama itu vertikal. Nah, teman-teman ketika mendengar kata vertikal, oh vertikal tuh berarti kan kayak gini ya, nah lurus gitu. Horizontal kayak gini gitu ya, datar gitu ya. Ya itu memang konsep awalnya seperti itu. Jadi maksud dari analisis vertikal ini dilakukan hanya terhadap satu periode laporan keuangan saja. Satu periode aja. Kemudian analisis horizontal ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Untuk vertikal ini biasa juga disebut analisis statis. Sementara untuk horizontal biasa disebut analisis dinamis ya. Nah, maksudnya vertikal horizontalnya sih apa? Nah, coba kita lihat ini ya perbedaannya. Jadi, karena disebut vertikal, karena dia cuma satu periode laporan keuangan. Jadi, dia tidak kemana-mana, tidak melebar ke periode yang lain. Sementara kalau horizontal, dia beberapa periode laporan, misalnya 2017, 2018. Nah, kita analisis ini ke pinggir gitu ya, mungkin inilah ya penyebabnya kenapa disebut horizontal. Kalau yang vertikal kan enggak ya, cuma 1 tahun aja. Jadinya disebutnya analisis statis. Tujuannya ini, kalau yang vertikal karena cuma satu periode aja, dia itu ya cuma melihat hubungan antar pos. Nanti kita lihat ya di laporan keuangan supaya lebih jelas. Sementara horizontal berarti menilai dari waktu ke waktu ya, itu tadi ya, karena ada beberapa tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Nah, caranya tadi, ini cuma di satu laporan, sementara horizontal di beberapa laporan. Hasilnya apa? Ini hasilnya, teman-teman. Kalau analisis vertikal itu dia mengetahui proporsi, bisa berbentuk persen ya, komponen laporan keuangan. Nanti saya contohkan. Kemudian untuk analisis horizontal mengetahui kemajuan, kemunduran, karena kita ada 2 laporan keuangan atau lebih. Jadi otomatis kita tahu apakah dari tahun ke tahun ini dia menurun ya atau enggak meningkat gitu. Kemudian contohnya menilai seberapa besar proporsi, kemudian menilai pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun ya, ini untuk horizontal. Sebentar. Keterbatasannya apa? Ini keterbatasannya tidak memberi informasi perubahan, iya, karena dia cuma satu periode aja, ya. Jadi tidak memberi informasi perubahan. Sementara kalau horizontal kan memberi ya informasi perubahannya. Tapi kelemahannya dia tidak fokus pada satu periode, ya saling inilah ya, ada kelebihan kekurangannya. Nanti untuk soal ada ya setelah materi ini.
selesai untuk jenis-jenisnya. Nah, ini tadi kan metode, ya ada yang menyebut metode, ada yang menyebut teknik. Sebetulnya kadang-kadang beberapa buku juga beda-beda ya teman-teman. Maksudnya untuk metode ini secara umum ya, secara umum ini ada dua, tapi teknik-teknik lebih jelasnya lagi atau lebih spesifiknya lagi ada beberapa. Untuk teknik-teknik analisis ini teman-teman bisa lihat perbedaannya nih di keterangan ini. Untuk analisis perbandingan, misalnya membandingkan dua periode atau lebih. Analisis tren, berarti dia lebih dari dua periode, karena yang namanya analisis tren itu biasanya terlihat grafiknya, misalnya dia terus meningkat atau terus menurun, nah itu disebutnya tren ya. Lalu persentase itu mirip dengan yang akan kita lakukan sekarang, vertikal horizontal. Analisis rasio nanti banyak jenisnya ya. Analisis DuPont ini terkait ROE, kemudian modal kerja, tentang penggunaan modal kerja, analisis laba kotor, juga yang pernah kita singgung ya di pertemuan kemarin, laba kotor, laba bersih. Kemudian titik impas, ini untuk mengetahui bagaimana kita tidak rugi ketika memulai penjualan. Lalu analisis arus kas, laporan arus kas kita sudah lihat ya di pertemuan kedua. Ini nanti dijelaskan lebih dalam lagi. Lalu analisis kebangkrutan. Nah ini masih ada juga ya, analisis kesehatan bank, analisis pada BMT, pada zakat, dan untuk asuransi. Ini tahapannya, sebetulnya ini teoritis saja. Jadi awalnya kita menetapkan tujuan, lalu mengumpulkan data. Data itu maksudnya ya laporan keuangan ya. Lalu memproses datanya. Jadi kalau ada yang ingin diperbandingkan, dibagi, dikali, itu diproses. Kemudian diinterpretasikan, dijelaskan nanti maksud dari angka-angka itu apa. Lalu mengomunikasikan kesimpulan. Nah ini secara teori, langsung nanti saya akan sampaikan ya. Kembali ke mohon maaf. Nah ini contoh ya. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat laporan keuangan yang dimaksud dengan analisis vertikal ini, kita hanya melihat di satu periode saja. Ini lihat ada kas ya teman-teman. Nominalnya sekian. Lalu yang namanya analisis vertikal itu kita membandingkan kas dengan total aset. Jadi total aset ini menjadi angka pembanding atau angka basis dari semua komponen yang akan kita bandingkan. Pertama, kas dibagi dengan total aset. Kedua, giro dibagi dengan total aset. Ketiga, efek-efek dibagi dengan total aset. Begitu seterusnya, sehingga ketahuan mana sih proporsi yang paling besar yang membentuk aset ini. Ya, simpelnya seperti itu. Makanya disebut analisis vertikal karena kita berfokus di sini saja gitu ya. Nah, sementara itu untuk analisis horizontal kita membandingkan dua periode. Kas sekian tahun 2024, kas sekian tahun 2023. Jadi kita bandingkan ke samping gitu ya. Makanya disebut horizontal karena ke pinggir gitu ya. Simpelnya seperti itu. Sementara untuk vertikal itu kita bandingkan dengan totalnya untuk mengetahui mana ini komponen yang paling banyak menjadi komponen pembentuk aset terbanyak ini mana ya gitu. Kemudian mana ya yang komponennya paling kecil yang membentuk aset gitu. Jadi kelihatan strukturnya nanti. Kalau digambarkan menjadi kue, misalnya ini aset. Oh iya, ini setengahnya ternyata diisi oleh atau dibentuk oleh kas. Ini kas kita banyak banget ini, setengahnya dari ini misalnya ya. Atau enggak seperempatnya ternyata kita ini banyaknya pembiayaan mudoroba nih gitu. Nanti ibaratnya seperti itu. Mengetahui persentase pembentuk dari aset gitu. Kalau untuk analisis horizontal itu membandingkan saja ke periode yang lain. Misalnya ada dua periode 2023-2024. Naik atau turun? Mengapa ini bisa naik? Mengapa bisa turun? Nah itu ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya ya. Vertikal itu berarti fokus di satu periode.
Kalau horizontal berarti kita membandingkan dengan periode yang lain. Ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Lalu kita lakukan contohnya ya. Ini akan saya jelaskan dari contoh soal sampai dengan jawabannya. Teman-teman simak ya. Nah, untuk analisis vertikal, kita ada soal seperti ini. Lakukan analisis vertikal terhadap laporan posisi keuangan Bank Mega dengan menjadikan total aset sebagai basis. Maksudnya basis itu kalian tahu kan operasi matematika misalnya 1/2, ini pembilang, ini penyebut. Nah, jadi total aset di sini posisinya sebagai penyebut ya di sini nanti karena setiap komponen ini kas, giro, piutang, pinjaman, aset, dan sebagainya akan kita bandingkan terhadap ini nih. Akan kita bandingkan terhadap total aset. Ya, seperti itu. Itu perhitungan secara manualnya, tapi nanti akan saya tunjukkan juga menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, ini yang nomor 2, setelah kita mendapatkan perhitungan persen dari masing-masing akun tadi kan misalnya kas dibandingkan dengan total aset. Misalnya kasnya 5 ya misalnya. Misalnya kasnya 5, terus asetnya 10, berarti ini kan hasilnya 50% nih teman-teman. Nah, ini nanti kita dapat persen-persen dari setiap komponen ini. Nanti disimpulkan atau diinterpretasikan, dijelaskan. Jadi tidak cuma hasil angkanya saja. Karena kadang-kadang kita bisa menghitung, tapi kita tidak bisa menjelaskan. Ini maksudnya apa angkanya? Jadi orang-orang bisa menghitung, tapi interpretasinya kadang-kadang tidak ini ya, dibiarkan saja angkanya. Jadi tidak berhenti sampai angka hasil saja, tapi harus dijelaskan. Ini adalah inti dari mata kuliah kita, menginterpretasikan hasilnya dari setiap analisis tadi. Jadi yang ini yang dihasilkannya angka analisis, sementara yang ini analisis itu sendiri ya, yang nomor 2. Jadi nomor 1 perhitungannya, yang nomor 2 penjelasannya. Interpretasikan hasilnya, apa yang bisa disimpulkan dari proporsi masing-masing akun. Contohnya 2 akun dengan proporsi yang paling besar, 2 akun dengan proporsi yang paling kecil. Nah, ini saya akan hitung. Nah, menghitungnya tadi saya sudah sampaikan, kalau manual berarti seperti ini. Akun dari atas sampai bawah satu-satu dihitung ya, dibagi dengan total aset, dikali 100. Nanti didapat bentuk persen seperti ini. Ini contohnya tadi yang kas ya teman-teman. Tapi pasti kan kalau manual kan lama ya, maka kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Saya akan alihkan ya ke Microsoft Excel. Nah ini. Tadi kita sudah tahu beberapa akunnya kita masukkan ke sini. Mohon maaf ini terlalu kecil. Nah ini. Nah, jadi ini nominal-nominalnya saya sudah masukkan. Lalu analisis vertikal itu adalah membandingkan kas dengan total aset. Maka kalau menggunakan rumus berarti ini ya. Saya contohkan di sampingnya supaya saya klik dengan cara sama dengan, lalu kalian klik nominal kasnya, bagi, kalau dibagi itu, ini ya garis miring, dibagi dengan total aset yang di bawah ini. Nah, habis itu enter. Maka akan terlihat nih teman-teman persennya. Jadi ini sudah menjadi jawaban atas soal nomor 1. Tadi soal nomor 1 kita diperintahkan untuk menghitung proporsi setiap akunnya yang ini ya. Nah, ketika sudah didapat semuanya, teman-teman, kita disuruh untuk melihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Ternyata 2 yang paling tinggi adalah ini, efek-efek neto, pembiayaan musyarakah, ya disuruhnya 2 ya tadi di soal. Jadi kenapa? Karena kita bisa lihat angkanya paling besar, teman-teman, dari sekian persen, ternyata 42,7% itu didominasi atau diisi oleh efek-efek neto. Bank Mega Syariah ini komponen asetnya yang paling besar adalah efek-efek ya. Jadi
Efek-efek itu maksudnya surat berharga ya, bukan efek-efek yang lain ya. Efek atau surat berharga ini mendominasi aset di Bank Mega Syariah. Satu lagi apa? Satu lagi pembiayaan musyarakah 28,25%. Yang lainnya kan kecil ya. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Yang paling tinggi adalah surat berharga atau efek dan pembiayaan musyarakah. Lalu pertanyaan masih nomor 1, dia nanya lagi, mana yang paling rendah ini? Ya, yang paling rendah ternyata adalah pembiayaan mudorobah untuk pihak berelasi dan juga ini nih 0,000007 ya. Jadi hampir 0, jadi sangat sedikit. Itu persentasenya ya. Kalau nominalnya ini teman-teman. Nominalnya yang ini. Tapi kita langsung lihat di persentasenya saja supaya lebih mudah untuk membandingkan mana yang tertinggi, mana yang terendah. Seperti itu. Jadi pertanyaan nomor 1 sudah terjawab nih teman-teman. Kita sudah tahu, oke, jadi pembentuk aset di Bank Mega Syariah paling besar dibentuk oleh efek-efek dan juga pembiayaan musyarakah. Ya, kita bisa menjawab seperti itu. Lalu, komponen terkecil penyusun aset di Bank Mega Syariah dibentuk oleh pembiayaan mudorobah pihak berelasi dan aset ijaroh pihak berelasi. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 1. Nah, saya sudah copy ke sini. Jadi, ini jawaban untuk nomor 1. Lakukan analisis vertikal ya terhadap laporan posisi keuangan dengan menjadikan total aset sebagai basis. Kita sudah lakukan perhitungannya. Tadi ya, setiap akun kas sampai dengan aset lain-lain kita bagi dengan total aset. Hasilnya persentase. Kita bisa lihat 2 tertinggi dan 2 terendah. Ini jawabannya untuk nomor 1. Nah, ini baru perhitungannya, teman-teman. Ini kita belum melakukan analisis. Analisisnya ini. Nah, interpretasikan 2 akun dengan proporsi paling besar dan 2 akun dengan proporsi paling kecil. Nah, tadi saya sudah jelaskan, kita sudah tahu ya, ternyata pembentuk aset yang paling dominan adalah efek atau surat berharga. Dan yang kedua adalah pembiayaan musyarakah sebanyak 28,25%. Nah, ini analisisnya teman-teman. Inilah yang menjawab. Ini adalah mata kuliah kita ya, analisis laporan keuangan. Jadi tadi sudah dihitung, lalu sekarang dijelaskan, harus dijelaskan. Karena maksudnya apa ini? Kalau yang awam mungkin persen-persen. Oh, udah aja persen gitu. Tapi kita harus tahu itu maksudnya apa, itu maknanya apa. Di sini kita jelaskan struktur aset Bank Mega Syariah, porsi terbesar asetnya ditempatkan pada surat berharga ya, 42,74% dari total aset. Artinya, nah ini Bank Mega Syariah sangat mengandalkan portofolio dalam bentuk surat berharga. Nah, diperkirakan ini adalah strategi manajemen aset Bank Mega Syariah yang lebih fokus pada penempatan dana jangka pendek atau menengah dibanding menyalurkan langsung ke pembiayaan nasabah. Kemudian kita juga perkirakan resikonya ya kalau terlalu besar surat berharga bisa mengurangi peran bank dalam pembiayaan. Maksudnya kalau kebanyakan surat berharga, aktivitas pembiayaan dengan nasabahnya mungkin lebih sedikit yaitu. Nah, proporsi terbesar kedua ini adalah pembiayaan musyarakah dengan proporsinya 28,25%, ya seperempatnya lebih ya, lebih dari seperempatnya ini pembiayaan musyarakah. Artinya menunjukkan komitmen bank untuk menyalurkan dana ke sektor real ya dengan prinsip bagi hasil. Sejalan dengan tujuan bank syariah, ini lebih ke pengembangan atau penjelasan dari angka-angka itu ya. Nah, namun karena sifatnya berbasis bagi hasil, tentu ada resiko pembiayaan. Nah, ini kita udah pernah singgung ya, yang kredit macet itu. Sehingga bank harus punya sistem pengawasan yang ketat. Nah, inilah jawaban dari nomor 2 ya, teman-teman. Setelah dihitung, tadi angkanya sudah dapat, kita jelaskan ya, seperti itu. Ini adalah cara melakukan
analisis vertikal. Bentar. Ini yang paling kecil ya, tadi kan yang paling besar. Nah, yang paling besar sudah tadi, ini yang poin kedua nih. Dua akun dengan proporsi paling kecil ya adalah aset ijaroh kepada pihak berelasi. Maksudnya pihak berelasi itu adalah pihak-pihak yang memang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini ada aset ijaroh dari pihak berelasi sebesar 0,00007% ya dari total aset. Dan pembiayaan mudorobah pihak berelasi juga 0,011%. Nah, ini sangat kecil ya. Jadi proporsi yang paling kecil itu mereka. Maknanya kita jelaskan. Jadi nilai aset ijaroh dengan pihak berelasi sebesar sekian dari total aset, artinya bank tidak banyak melakukan transaksi sewa menyewa. Ya, ijaroh kan sewa menyewa ya, berbasis syariah dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, mungkin untuk mengurangi potensi benturan kepentingan. Atau juga pembiayaan ini bukan prioritas utama Bank Mega Syariah. Nah, untuk yang kedua, yang kecil juga, akun pembiayaan mudorobah kepada pihak berelasi, ya 0,011% dari total aset. Artinya apa? Bank hampir tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad mudorobah kepada pihak berelasi. Ini juga sama, mungkin bentuk kehati-hatian bank menghindari konflik kepentingan. Nah, untuk analisis horizontal ini, nah tadi saya sudah bilang, kita membandingkan dua periode nih. Ini 2024, ini 2023. Nah, di sini saya nggak nyuruh semuanya. Di soalnya kan ini cuma 4 doang nih yang disuruh lakukan analisis horizontal pada akun berikutnya. Akun yang diminta ya cuma ini aja. Berarti yang dibandingkan ini aja, nggak semuanya ya. Nggak dari pendapatan sampai laba, kebanyakannya gitu. Nah, yang diminta adalah hak bagi hasil milik bank katanya. Coba kita lihat cari nih hak bagi hasil yang mana. Ini di sini. Terus beban kepegawaian ini ya. Laba usaha yang ini, kemudian zakat. Nah, berarti kita bandingkan tahun 2024 dengan 2023 dari masing-masing akun ini. Lalu nanti diinterpretasikan hasilnya. Ini sama ya, kita kalau di Excel itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, perhitungan analisis horizontal, ini angkanya sudah diambil dari yang tadi, ini juga sama. Kita lihat bagaimana cara menganalisisnya, tinggal diselisihkan saja, tinggal dikurangkan. Nah, ini misalnya 700 juta lebih. Nah, ini tahun 2024-nya 699, berarti perubahan nominalnya berapa? Ya dikurangi aja ya. Yang ini dikurangi yang ini atau enggak, pokoknya yang besar dikurangi yang kecil, nanti hasilnya kita lihat di sini. Ini adalah hasil selisih dari mereka berdua ya, teman-teman. Mereka berdua itu adalah tahun 2023 dan 2024. Kalau sudah dapat selisihnya, kita simpan di sini nih perubahan nominalnya. Yang ini tadinya zakat itu misalnya 7 juta, tapi 2024 8 juta. Berarti ini adalah selisihnya 463.000. Nah, untuk membuat persen, tinggal dibuat saja persennya. Sebentar, saya alihkan ke Excel lagi. Nah, ini yang horizontal, teman-teman. Nah, ini tadi kan sudah dapat ya perubahan nominalnya. Nah, ini kan udah dapat nih. Dari C4 kurangi D4. Nah, yang ini ya. Ini dikurangi 2024. Perubahannya berapa persen, itu tinggal dibagi aja. Sama dengan, nah, ini perubahan nominal ini dibagi dengan yang tahun 2023 ya, kayak gitu. Jadi hasilnya berapa persen. Kalian kalau ingin melihat persennya, kita bisa lihat di sini nih, teman-teman. Di percentage atau custom ininya ya. Kalau mau rupiah berarti accounting, kalau mau persen ya berarti tinggal diganti persen aja yang ini. Makanya bisa kelihatan berapa persen. Jadi perubahan nominal ini kita bandingkan dengan angka yang awal. Awalnya kan 245 juta. Tahun 2024 jadi 253 juta. Maka perubahan nominalnya 7
Kita, mohon maaf ya, ini adalah dalam bentuk ribuan rupiah. Jadi si nolnya dipangkas 3 di belakang, tapi kalau untuk perhitungan tidak apa-apa karena sama aja hasilnya. Jadi ini mungkin angka aslinya miliaran ya. Nah, ini adalah persentase. Nah, ini hasil dari sama dengan perubahan nominal yang ini dibagi dengan angka awal, yaitu yang ini teman-teman, 2023. Enter. Nah, jadi ini adalah persentase kenaikan atau penurunannya. Naik atau turunnya teman-teman bisa lihat sendiri dari perubahan angkanya. Kalau 2023 lebih besar berarti dia turun ya, turun sebesar 12,5%. Kalau 2023-nya kecil, lalu 2024-nya besar, berarti dia naik. Nah, ini angka kenaikannya seperti itu ya. Kalau 2023-nya 314, 2024-nya 328, berarti naik. Kalau 2023-nya 7 juta, 2024-nya 8 juta atau 8 miliar, berarti dia naik. Nah, ini angkanya kita sudah dapat. Nah, ini yang disebut dengan analisis horizontal atau membandingkan dua periode laporan keuangan. Kita kembali lagi ke Excel, ke HPP. Nah, kita sudah dapat berapa perubahannya, ya. Ini perubahan nominalnya, ini persennya, lalu naik turunnya juga kita sudah tahu. Nah, selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau menjelaskan. Apa yang bisa kita jelaskan? Oh, ternyata hak bagi hasil ini turun 12,5%, lumayan banyak ini turunnya ya. Artinya apa? Pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bank itu menurun mungkin karena meningkatnya bagi hasil untuk nasabah. Nah, jadi perlu diwaspadai karena salah satu sumber utama ya bagi hasil itu kan salah satu sumber utama bank ya, teman-teman. Kemudian beban kepegawaian naik 2,96% ya. Wajar ya, tidak terlalu besar. Mungkin penyesuaian gaji ya atau penambahan pegawai. Ya, kenaikan ini masih terkendali sehingga tidak terlalu membebani ya, mungkin karena masih di bawah 5% ya, jadi masih wajar. Dengan catatan bank harus tetap konsisten mengecek kinerja pegawai agar sesuai ekspektasi. Ya, maksudnya kan pegawai bertambah mungkin atau gaji bertambah, bonus bertambah, tapi kalau kinerja pegawainya tidak berkualitas kan kita nanti khawatirnya ada apa-apa ya kepada bank gitu. Kemudian laba usaha nih naik sebesar 4,33%. Artinya kita bagus dong karena peningkatan operasional bank yang cukup baik ya, meskipun pendapatan bagi hasilnya turun. Tadi kan ini bagi hasilnya turun, tapi labanya tetap naik teman-teman. Nah, itu artinya mungkin bank mampu menekan biaya atau meningkatkan pendapatan yang lain. Nah, zakat naik 5,92%. Kenapa zakat naik? Ya, sejalan dengan kenaikan laba. Kalau labanya naik, zakatnya juga naik, pajaknya juga naik. Pajaknya juga besar gitu ya. Karena laba ini lebih besar dari tahun 2023, maka zakatnya juga lebih besar. Oke, sekian ini teman-teman untuk jawaban dari analisis horizontal. Teman-teman bisa bayangkan ya, bisa tahu perbedaannya. Untuk yang vertikal itu berarti satu periode aja, dia membandingkan satu akun terhadap totalnya. Kalau yang horizontal membandingkan dua periode ya, dan dianalisis kira-kira ini apa penyebabnya, lalu evaluasinya apa.